Hai, aku Judy dan aku berumur 17 tahun. Mereka berkata kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang terjadi jika kamu tidak sengaja menelan makanan yang akan menyebabkan parasit bersarang di perutmu? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana sesuatu yang buruk tumbuh di diriku walaupun aku selalu berusaha makan benar. Aku sangat memperhatikan kesehatanku. Jika kamu ingin untuk menjadi sehat di hari tua, pikirkan itu. Makanya aku rutin meminum vitamin dan makan dengan ketat hanya di jam tertentu. Aku menghindari kantin sekolah seperti itu wabah. Teman-temanku selalu meyakinkanku untuk mencoba sampah berlemak dengan banyak pewarna. Tapi aku tahu bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Aku menghabiskan banyak energi untuk meresponnya. Mengingatkan mereka akan kesehatannya, tapi semua percuma. Tahun lalu aku hanya membeli makanan dari toko yang terpercaya dan memasaknya sendiri. Orang tuaku menyetujui pilihan hidupku, tapi mereka tidak akan bergabung. Dan aku tidak akan menyentuh apa yang mereka bawa ke rumah. Tidak ada yang tahu siapa yang menyiapkannya, atau dari apa itu dibuat. Toko favoritku terkadang menghadiahi pelanggan reguler dengan paket hadiah. Suatu kali, aku mendapatkannya dan itu terbuat dari daging segar. Aku sangat senang. Sebuah harta. Tentu saja aku memberitahu temanku dan mengundang mereka untuk makan malam. Enak dan sehat, meja yang dihias, daging panggang, salad, peralatan. Dan teman-temanku datang dengan fast food. Apa-apaan? Aku menghabiskan seharian memasak, jadi itu sama sekali tidak lucu. Tentu saja aku membuat sebuah kekacauan sehingga mereka tidak akan mengulangi itu. Aku memiliki makan malam sendiri pada akhirnya. Mereka tidak menyentuh makanannya dan tambahnya lagi, pergi dengan cepat. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mencoba melayani tamu dan mereka datang dengan makanannya? Bagikan di komentar. Aku sangat tersinggung dengan temanku, sampai aku bahkan tidak berbicara dengan mereka di sekolah dan berpura-pura tidak menyadarinya. Tapi mereka tidak puas. Mereka mencegatku di lorong dan menuduhku egois, dan tidak menganggap selera dan kebiasaan mereka dengan serius. Mereka mengingat ocehanku tentang makanan sehat dan usaha mereka untuk mengikutinya. Ups, usaha apa? Mereka mencoba dietku untuk 2 minggu, tapi lalu menolaknya. Itu berakhir dengan pertengkaran dan kenyataan bahwa aku tidak mempunyai teman. Aku harus mengakui bahwa mereka sangat menghargai hasratku akan hidup sehat. Tapi untuk menuntut yang sama sebagai gantinya, tidak terpikirkan. Bagaimana kamu menghargai fast food dan sampah makanan lainnya yang membunuh tubuh? Bagaimana kamu menghargai pilihan mereka untuk menjadi diri sendiri? Bagaimana kamu menyemangati dirimu setelah skandal? Tentu saja pergi ke toko favoritmu dan beli sesuatu yang berguna dan lezat. Tapi bahkan rencana ini hancur. Tokonya tutup entah sampai kapan, seperti yang tertulis di petunjuknya. Itu tidak bisa lebih buruk lagi. Di mana aku membeli makananku? Dan ini adalah tempat yang teruji. Saat aku menemukan satu, aku sudah mati kelaparan. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi secepat mungkin. Jadi aku online. Ternyata tokonya tutup karena keluhan pelanggan bahwa daging mereka dari hadiahnya terinfeksi oleh parasit. Dan satu orang sudah diangkut ke rumah sakit dan sekarang sedang dirawat. Aku merasa bumi menyelinap di bawah kakiku. Tapi setidaknya aku sedang duduk. Kalau tidak, aku bisa terjatuh. Mataku gelap, hatiku mulai berlari, dan mulutku menjadi kering. Lalu sebuah kepanikan menghantuiku dan aku mulai berlari di sekeliling ruangan. Aku baru saja memakan daging dari hadiahnya sendiri kemarin. Apa aku memiliki parasit? Apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus dihubungi? Tentu saja orang tua. Aku memberitahu ibuku semuanya dan memintanya menghubungi ambulans. Tapi ibuku tidak bergegas karena peringatan ini. Berkata bahwa aku terlihat normal. Tidak ada perlunya untuk memanggil tim dokter ke rumah dan menghabiskan uang. Bagaimana menurutmu? Jadi aku harus tenang dan menunggu gejala pertama, dan selama waktu ini mereka akan berkembang biak di seluruh tubuhku. Tidak. Aku dengan keras kepala memanggil taksi dan ketika itu tiba, ibuku tidak ada acara. Dia pergi denganku ke dokter. Dokternya memeriksaku dan berkata bahwa dia tidak mendapatkan tanda keracunan. Tapi ini tidak menenangkanku. Dan aku menuntut rujukan ke spesialis untuk penyakit dalam. Karena aku mungkin memiliki sebuah parasit besar di dalam.
Senyum dokternya jelas menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak percaya. Dan lalu ibuku mulai berkata bahwa aku masih anak-anak, sangat ekspresif, dan dia tidak seharusnya mendengarkanku dan semua itu. Aku, sebaliknya, mulai meyakinkan ibuku bahwa aku memiliki parasit yang memakan isi tubuhku, dan aku tidak mengerti kenapa tidak ada yang menolongku. Di sana ada banyak keributan sampai hampir seluruh petugas medis datang berlari. Tapi aku tidak pernah menuju dokter yang tepat. Malamnya, aku terbangun dengan rasa sakit aneh di perutku. Lebih seperti beberapa gerakan di area usus kecil. Itu mungkin parasit yang sudah tinggal di sana dan mulai bergerak. Itu tumbuh di dalam dan bergerak memenuhiku suatu hari nanti. Itu seperti film horor. Apa kamu tahu perasaan bahwa hanya kamu yang tahu kebenarannya, tapi tidak ada yang mempercayaimu? Tulis di komentar. Aku sangat takut dan membangunkan orang tuaku. Aku menunjukkan mereka di mana letak sakitnya dan meminta mereka memanggil ambulans. Yang lagi-lagi dibalas oleh orang tuaku bahwa aku berusaha menunjukkan sesuatu hal yang tidak ada. Bahwa itu hanya sugesti, tidak lebih. Aku membalas, menuduh mereka tidak peduli akan kesehatanku. Dan aku adalah anak mereka satu-satunya. Kenapa setiap kali aku mencoba untuk menjaga diriku, itu berakhir dalam sebuah skandal? Aku tidak memiliki teman lagi. Apa orang tuaku juga ingin menjauhiku? Merasa bahwa ada sebuah parasit besar merangkak di dalamku, aku tidak bisa tidur dan hampir tidak makan. Dan ketika aku muntah di kelas untuk beberapa hari kemudian, aku tahu aku akan mati. Sekarang makanannya sudah dalam porsi kecil, tidak akan diproses dan tidak dicerna. Dari luar aku terlihat seperti zombie. Jadi bahkan orang tuaku membiarkanku tinggal di rumah untuk beberapa hari. Tiba-tiba temanku datang padaku tanpa diundang. Mereka menjadi khawatir karena aku tidak hadir di sekolah dan memutuskan untuk mendukung dan menjenguk. Dan semuanya akan baik-baik saja jika mereka tidak membawa fast food mereka lagi. Ini tidak akan terjadi. Apa mereka bercanda? Aku berteriak pada mereka dan mengusir mereka, berkata bahwa aku akan mati dan mereka hanya mengejekku. Aku berbaring di sana dan tidak turun dari ranjang. Perutku tidak menerima makanan lagi selain jus. Orang tuaku berjanji untuk memanggil ambulans dan mengantarku ke rumah sakit jika itu tidak berhenti, tapi itu terlambat. Sudah terlambat. Seketika sebuah pesan muncul di teleponku dari teman-temanku dengan sebuah link ke publikasi yang berkata bahwa cerita tentang parasit di daging dari hadiahnya adalah bohong. Ternyata di hari saat aku mengusir mereka berbicara pada orang tua mereka dan berkata pada mereka apa yang menjadi masalahnya. Artikelnya menyebutkan bahwa ini adalah perilaku dari saingannya. Dan mereka mengatur semuanya untuk membuat pembeli ragu. Awalnya aku tidak mempercayai artikelnya. Aku berpikir bahwa itu ditulis oleh teman-temanku sendiri untuk mengejekku. Belakangan ini kita sering berdebat. Jika mereka benar tersinggung, mereka bisa mentertawakanku sebagai balasannya. Tapi kemudian, aku mulai berpikir jika itu semua bohong. Aku tidak bisa makan karena aku membawa diriku ke situasi ini. Dan pergerakan di perutku, itu bisa saja apapun. Nyeri dari gas, dan semua itu. Hal terakhir yang mengekspos diriku adalah sebuah surat dari kepala toko favoritku. Dia meminta maaf atas artikel bohong dan spam di website dan mengkonfirmasi kualitas terbaik dari produknya. Aku tidak harus menghubungi ambulans. Sesegera setelah aku tenang sedikit, mabuknya berlalu dan aku berhasil makan sedikit. Keesokan harinya perutku juga berhenti sakit. Mungkin itu hanya karena rasa lapar. Aku sehat. Bahagianya, itu menyenangkan untuk bisa hidup. Tapi apa yang harus kulakukan dengan orang tua dan teman-temanku yang sudah aku singgung? Aku memutuskan untuk menggelar makan malam dan secara publik meminta maaf untuk tidak mau menerima bantuan siapapun. Karena egois dan tidak mendengarkan siapapun. Sepertinya aku benar-benar sedikit beralih dari gaya hidup sehat. Sejak aku bereaksi seperti ini akan suatu artikel. Tidak salah jika ini membuat semua orang kesal. Malamnya menyenangkan. Ibu, ayah, dan teman-temanku senang dengan makanannya. Dan aku bahkan mencoba sedikit dari semua makanan takeaway yang selalu mereka miliki. Tentu saja, itu menyenangkan. Foto diriku yang memakan sebuah bagian hamburger ke dalam mulutku seketika tersebar jaringan sosial dan menerima banyak respon dari teman sekelasku. Wajahku terlihat seperti menjijikan. Tapi tidak beracun. Tidak ada salahnya dengan makan sedikit ataupun banyak. Apa kamu menyukai ceritaku?
Aku akan senang jika kamu like dan subscribe channel ini. Di sana akan ada banyak cerita menarik, dan supaya tidak ketinggalan, klik tombol loncengnya. Aku harap kamu sehat dan memiliki nafsu makan kuat.